Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf episode yang ke-122. Hari ini kita sedang berada di bulan Rabiul Awal atau dikenal sebagai bulan Maulid Nabi. Maka kita akan melakukan kajian seputar peringatan Maulid Nabi. Kebetulan juga ada yang mempertanyakan di dalam forum kita, apakah peringatan Maulid Nabi itu diharamkan? Karena ternyata ada sebagian dari kalangan Muslim yang mengharamkan peringatan Maulid Nabi itu. Nah, sebenarnya bagaimana pemahaman yang logis, yang proporsional terkait dengan peringatan Maulid Nabi itu? Oke, hari ini kita akan mencoba mengambil beberapa sumber, baik dari hadis maupun dari dalam Al-Quran Al-Karim, untuk memberikan kepahaman yang komprehensif, yang holistik kepada kita semua. Sahabat sekalian, ada 3 kelompok yang memberikan sikap yang berbeda terhadap peringatan Maulid Nabi itu. Yang pertama adalah kelompok yang mengharamkan. Katanya peringatan Maulid Nabi itu haram, tidak boleh. Ada alasan yang digunakan oleh mereka yang diambil dari hadis, yaitu hadis yang menceritakan bahwa kita ini tidak boleh bertasyabuh katanya. Tasyabuh itu berperilaku mirip dengan orang-orang yang non-muslim, sehingga kemudian digolongkan sebagai bagian dari orang-orang yang non-muslim itu, apalagi digambarkan bertasyabuh mirip dengan orang-orang yang kafir. Maka dikatakanlah bahwa orang-orang yang mirip dengan orang yang kafir itu adalah bagian dari mereka dan bukan bagian dari kita. Nah, itu diambil informasinya, ya, dasar hukumnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad. Nah, hadis yang lain ada beberapa, salah satunya diriwayatkan oleh Tirmizi yang mengatakan bahwa barang siapa menyerupai mereka, maka itu bukan golongan dari kita. Dan hadis-hadis yang sejenis yang digunakan sebagai rujukan untuk mengharamkan peringatan Maulid Nabi itu. Dikarenakan, kata kelompok yang pertama ini, peringatan Maulid Nabi itu tidak pernah dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah pada zaman beliau masih hidup. Bahkan katanya sampai abad ketiga itu belum dicontohkan, tidak ada peristiwa peringatan Maulid Nabi. Sehingga itu disampaikan atau digambarkan sebagai bid'ah. Nah, bid'ah itu dilarang, sehingga diharamkan. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mengkategorikan peringatan Maulid Nabi itu sebagai mubah, boleh, netral sifatnya. Kenapa? Karena peringatan Maulid Nabi dikategorikan sebagai peristiwa budaya, bukan peristiwa ibadah. Jadi tidak ada di dalam Islam ibadah dalam bentuk peringatan Maulid Nabi. Berbeda dengan misalnya di Nasrani, ada peringatan Natal atau Hari Raya Natal, itu kan juga memperingati hari lahirnya Nabi Isa. Itu jelas-jelas adalah sebagai sebuah ibadah yang khusus. Tetapi di dalam Islam, peringatan Maulid Nabi itu tidak termasuk dalam ibadah, melainkan sebagai sebuah peristiwa budaya. Karena itu sifat dasarnya atau hukumnya adalah mubah, boleh, bergantung pada niatannya seperti apa, dan kemudian apakah itu memberi manfaat ataukah membawa madharat. Jadi prinsip dasarnya adalah diperbolehkan, mau dilakukan peringatannya boleh, atau tidak dilakukan juga boleh.
Ya, jadi ini kelompok yang kedua yang mengkategorikan peringatan Maulid Nabi sebagai peristiwa budaya. Nah, dalam hal budaya tidak ada bid'ah. Ya, ini kadang-kadang kawan-kawan yang memberikan konsep tentang bid'ah itu berlebihan kadang-kadang ya, tidak proporsional. Kita harus logis, rasional, dan proporsional terkait dengan bid'ah. Karena kadang-kadang berlebihan, misalnya nih digambarkan kalau tidak seperti apa yang dilakukan di zaman Nabi, lantas disebut sebagai bid'ah, disebut sebagai tasyabuh, yaitu menyerupai mereka yang non-muslim atau bahkan kafir katanya, budaya orang-orang kafir. Nah, peringatan ulang tahun itu katanya dikategorikan sebagai mengidentifikasikan diri atau menyerupai perilaku budaya orang-orang kafir, maka dilarang. Nah, ulang tahun ya, ini sebetulnya adalah peristiwa budaya. Boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Itu bukan ibadah. Misalnya sama juga dengan berpakaian. Berpakaian itu kan budaya, bukan ibadah. Jadi kalau ada yang mengatakan kemudian barang siapa tidak berpakaian seperti Nabi pada waktu itu, maka dia tasyabuh, dia menyerupakan dirinya dengan budaya orang-orang kafir. Nabi dulu harusnya atau biasanya pakai jubah, pakai surban. Terus kita sekarang pakai jas misalnya, pakai sepatu dan t-shirt dan sebagainya, maka itu menyerupai budaya orang-orang kafir yang tidak dilakukan di zaman Nabi dan kemudian disebut sebagai bid'ah. Nah, itu berlebihan, jadi tidak tepat konteksnya. Termasuk misalnya berjenggot ya. Di zaman Nabi ya katanya disunahkan untuk berjenggot, padahal orang-orang Yahudi itu juga berjenggot. Kemudian orang-orang Nasrani dan bahkan orang ateis di barat banyak sekali yang berjenggot. Jadi menurut saya itu berlebihan terkait dengan konteks bid'ah itu. Ini kalau diperluas nanti bisa kemana-mana ini. Sekarang kita misalnya berkendaraan pakai mobil, ya, pakai pesawat, pakai sepeda motor, itu adalah budaya orang-orang non-muslim yang tidak ada di zaman Nabi. Wah, itu berlebihan. Ya, jadi berpakaian, transportasi, bahkan kemudian menggunakan pesawat handphone. Kemudian kita dilarang untuk melakukan pengajian ya, kajian pembelajaran lewat online dikarenakan di zaman itu nggak ada. Wah, ini bisa nggak karu-karuan, bisa kemana-mana. Jadi itu adalah sikap yang berlebihan terkait dengan budaya. Yang disebut bid'ah itu adalah terkait dengan ibadah. Misalnya nih, sembahyangannya orang non-muslim dengan bernyanyi, kemudian kita adopsi menjadi di dalam ibadah Islam ya, sembahyangnya dengan bernyanyi. Nah, itu jelas bid'ah. Jadi kita harus bisa membedakan dengan sangat jelas apa yang dimaksud dengan bid'ah itu. Jangan yang hal-hal yang bersifat budaya kita masukkan dalam kelompok bid'ah, termasuk misalnya cara makan ya. Di zaman Nabi makannya pakai tangan 3 jari untuk memegang kurma atau roti. Sekarang kita di Indonesia ada makanan yang berkuah ya. Ada sop, ada soto, ada rawon dan sebagainya, ya tentu kita tidak bisa menggunakan tangan 3 jari, pasti menggunakan sendok dan garpu. Kemudian dikatakan sendok garpu itu bid'ah karena menyerupai ya, tasyabuh, menyerupai perilaku atau budaya orang-orang kafir. Nah, tentu saja itu berlebihan ya. Nah, maka kelompok yang kedua itu mengkategorikan sesungguhnya peringatan Maulid Nabi itu adalah peristiwa budaya, di mana Al-Quran ketika terkait dengan peristiwa budaya itu memberikan kelonggaran, yang penting tidak membawa madorot atau mengarah kepada kemusyrikan dan sebagainya, melainkan mengarah kepada manfaat ya, manfaat bahkan pembelajaran, keilmuan dan sebagainya ya, budaya keilmuan. Nah, itu termasuk dalam budaya. Jadi caranya terserah bagaimana kajian
sebuah ilmu itu dilakukan, bisa YouTube, bisa ya Instagram, bisa Facebook dan sebagainya di zaman modern ini yang di zaman itu jelas-jelas tidak ada. Maka Allah berfirman misalnya terkait dengan budaya itu di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa umat Islam ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku, diperintahkan, dianjurkan untuk saling mengenal dan saling belajar. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang peristiwa budaya untuk saling belajar, saling mengenal antar bangsa, antar suku bangsa, dalam hal bahasa, dalam hal tradisi, ya, adat istiadat dan sebagainya. Nggak ada masalah. Kita justru diperintahkan untuk saling mengenal dan saling belajar. Poin pentingnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi itu adalah peristiwa budaya. Termasuk penghormatan, ya, apresiasi terhadap kelahiran. Itu diceritakan dalam Al-Quran sebagai sebuah peristiwa budaya, bukan sebagai peristiwa peribadatan. Misalnya nih, di zaman lahirnya Nabi Yahya, itu digambarkan oleh Al-Quran ungkapan selamat kepada dia yang lahir, kesejahteraan baginya, kemudian pada saat meninggalnya dan pada saat dia dibangkitkan kelak. Itu digambarkan secara eksplisit oleh Al-Quran. Di dalam surat Maryam ayat 15. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kesejahteraan atas dirinya pada hari dia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Ayat lainnya lagi yang bercerita tentang penghargaan, apresiasi, ya, penghormatan dan salam kepada kelahiran Nabi Isa. Itu digambarkan dalam surat Maryam ayat 33. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan dan pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi tidak ada masalah terkait dengan peristiwa-peristiwa budaya seperti itu yang tidak terkait langsung dengan peribadatan. Maka peringatan Maulid Nabi bagi kelompok yang kedua ini sesungguhnya boleh, ya, hukumnya boleh. Asalkan memberi banyak kemanfaatan ketika kita melakukan peringatan Maulid Nabi itu. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga adalah kelompok yang justru mensunahkan, menganjurkan supaya dilakukan. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya ada beberapa. Di antaranya dengan melakukan peringatan Maulid Nabi, kita itu justru memberikan penghormatan, mengenang, ya, atas jasa-jasa beliau yang luar biasa kepada kita semua umatnya. Bahkan kemudian bisa dilakukan kajian-kajian untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran pun mendorong kepada kita bahwa sesungguhnya ada keteladanan di dalam diri Rasulullah itu. Sehingga kita diperintahkan untuk belajar dari keteladanan itu. Nah, Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, bagi kelompok yang menganjurkan justru ya peringatan Maulid Nabi itu, kita ini diajarkan atau diarahkan untuk mengambil ya belajar dari keteladanan Rasulullah. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa ya, manusia yang sangat mulia, berbudi pekerti, yang dipuji-puji oleh Al-Qur'an Al-Karim, bahkan oleh para orientalis kemudian ditempatkan sebagai tokoh yang paling berpengaruh dari 100 tokoh ya. Nabi Muhammad dijadikan sebagai tokoh yang pertama karena memiliki keteladanan luar biasa di dalam perilaku pribadinya, dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan dalam bentuk peribadatan ya secara spiritual. Beliau memberikan contoh keteladanan yang luar biasa, sehingga kita ini harus melakukan kajian-kajian untuk belajar ya meneladani beliau, dan kemudian kita tiru, kita terapkan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Maka momentum peringatan Maulid Nabi itu dijadikan sebagai media untuk pembelajaran, forum pembelajaran ya, kajian keilmuan, budaya keilmuan untuk mengambil hikmah-hikmah dari sejarah keteladanan beliau. Bahkan kemudian kelompok ini juga menunjukkan dalam hadis, di antaranya adalah ketika beliau melakukan puasa Senin Kemis, katanya ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, ditanya oleh seorang sahabat, kenapa beliau berpuasa Senin Kemis itu? Maka beliau mengatakan bahwa hari Senin itu adalah hari kelahiranku dan hari turunnya wahyu. Dari Abi Qatadah Al-Ansori, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai puasa hari Senin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pada hari itu aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Oke ya sahabat sekalian, jadi kita sudah mengetahui berbagai macam argumentasi dari 3 kelompok yang berbeda itu. Yang mengharamkan argumentasinya apa, yang membolehkan argumentasinya juga apa, dan yang kemudian malah menganjurkan itu argumentasinya apa. Silahkan saja Anda mengambil yang mana, itu kan terserah kepada kita sendiri. Tetapi selama kita bisa mendapatkan manfaat dan kemudian tidak ada larangan yang secara khusus tentang peringatan Maulid Nabi itu, maka saya pun termasuk yang menganjurkan untuk dilakukan kajian-kajian terkait dengan keteladanan beliau. Mengambil momentum Maulid Nabi untuk berteladan dan mengambil hikmah dari sejarah kehidupan yang luar biasa itu. Oke, yang penting itu apa sih? Al-Quran menggambarkan jangan sampai kita ini mengkultuskan Nabi. Tidak boleh itu mengkultus individukan itu. Karena ini akan berbahaya pada ketauhidan. Bisa terjadi seperti di umat yang mengkultuskan Nabi Isa, sehingga disembah-sembah, dipuja-puja, dan kemudian dijadikan bagian dari eksistensi ketuhanan atau konsep ketauhidannya atau konsep teologinya ya, 3 di dalam 1, 1 di dalam 3 dan seterusnya. Nah, itu yang dikritisi oleh Al-Quran, disampaikan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk meluruskan hal itu, bahwa agama Ibrahim itu tidak pernah mengajarkan nabinya ya, Nabi Isa misalnya dalam konteks ini sebagai bagian dari ketuhanan. Seluruh nabi-nabi, seluruh rasul itu adalah manusia biasa yang ditugasi oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia, kepada umatnya. Maka Al-Quran memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa beliau adalah manusia biasa yang dijadikan sebagai seorang rasul.
Nah, Allah berfirman tentang itu di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Jadi ayat ini dengan sangat gamblang menggambarkan kepada kita Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mendeklar, membuat statement bahwa Muhammad bin Abdullah itu adalah manusia biasa. Cuman beliau terpilih sebagai manusia yang memiliki budi pekerti yang sangat mulia, amanah, jujur dan seterusnya, ya syaratnya terpenuhi semua sebagai seorang rasul. Maka beliau dijadikan seorang rasul, diwahyukan kepada beliau risalah untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, kemudian ditegaskan lagi di ayat itu bahwa kita ini dianjurkan berbuat yang saleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dengan Allah. Kenapa? Karena poin penting dari risalah para nabi sampai Nabi Muhammad itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah kalimat tauhid yang harus kita jaga, jangan sampai terkontaminasi, termasuk ketika kita mengkaitkan rasul-rasulnya itu bagian dari ketuhanan. Nah, maka yang menjadi poin penting dari peringatan Maulid Nabi itu adalah boleh itu peristiwa budaya, tetapi jangan sampai memunculkan kemusyrikan dikarenakan kita mengagung-agungkan Rasulullah lebih dari yang seharusnya. Bersolawat kepada Nabi itu baik. Allah dan para malaikat juga bersolawat untuk apa? Mendoakan beliau. Kebaikan-kebaikan, kesejahteraan, keberkahan, rahmat dan sebagainya. Semoga dilimpahkan kepada Rasulullah dan kepada keluarganya. Bukan untuk kemudian seakan-akan kita ini bersolawat kepada Nabi dalam arti Nabi itu adalah yang kita minta-mintai. Termasuk meminta ya, berdoa untuk minta syafaat kepada Rasulullah. Tentu saja hal yang demikian ini juga berlebihan. Karena syafaat itu bukan milik Rasulullah, syafaat itu adalah milik Allah. Maka bermohonnya adalah kepada Allah semata. Baik mendoakan Nabi dengan cara bersolawat maupun mengharapkan syafaat, itu semuanya ditujukan kepada Allah semata. Selama kita melakukan peringatan Maulid Nabi dengan cara yang seperti itu, memurnikan ketauhidan kita, maka tidak ada masalah. Justru itu dianjurkan supaya kita ini semakin dekat dengan Nabi kita, dengan Rasul yang mulia itu, dan kemudian memiliki ikatan batin, ikatan emosional, karena sesungguhnya beliau itulah guru besar kita. Ya, yang menjadikan kita ini menjadi seperti ini dan berada di atas jalan yang lurus, yang mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini memberikan pencerahan dan kemudian gambaran yang jelas bagaimana seharusnya kita menyikapi masalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.